Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama Bapak adalah Nur Istanto, SPD, guru SMP Negeri 1 Rancabungur, mengajar mata pelajaran matematika kelas 9. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang kesebangunan dan kekongruenan. Namun, pada kesempatan kali ini, Bapak batasin hanya sampai ke sebangunan terlebih dahulu. Untuk memahami apa itu kesebangunan, perhatikan ilustrasi berikut. Oke, kalian sudah paham ukuran-ukuran foto dari mulai 3R, 5R, 10R. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan untuk mengetahui apa itu kesebangunan. Perhatikan, ketika foto di atas, dapatkah kalian menarik beberapa kesimpulan? Ya, benar. Ketika foto memiliki ukuran yang berbeda. Yang kedua, ketiganya merupakan foto yang sama, sehingga bentuknya sama meskipun ukurannya berbeda-beda. Inilah yang kita namakan dengan kesebangunan. Untuk selanjutnya, beberapa bangun dikatakan sebangun jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk yang sama tanpa memperhatikan ukurannya. Berikutnya, kita akan mengenal bangun-bangun yang sebangun. Kalian sudah mengenal apa itu kesebangunan. Nah, sekarang kita akan mengenal bangun-bangun yang sebangun. Di sini yang akan kita jelaskan adalah bangun-bangun datar. Yang pertama adalah segitiga yang sebangun. Untuk memahami ya syarat-syarat dua buah segitiga yang sebangun, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, kita lihat bahwa ada pada gambar pertama ini terdiri dari 3 buah segitiga dengan sudut-sudut yang sama, dengan sudut-sudut yang sama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian juga sama atau memiliki perbesaran yang sama. Tapi untuk yang berikutnya, nah, di sini pada gambar yang kedua, segitiga-segitiganya memiliki sudut-sudut yang berbeda sehingga perbesarannya pun berbeda. Ya, perbesaran masing-masing sisi-sisi yang bersesuaian berbeda. Nah, sehingga pada gambar pertama menunjukkan 3 buah segitiga yang sebangun dengan ketiga sudut yang bersesuaian sama dan ketiga sisi yang bersesuaian memiliki perbesaran yang sama. Pada gambar kedua menunjukkan 3 buah segitiga yang tidak sebangun. Ketiga sudut yang bersesuaian tidak sama dan ketiga sisi yang bersesuaian juga tidak memiliki perbesaran yang sama atau mungkin perbandingan yang sama. Sehingga selanjutnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa 2 buah segitiga dikatakan sebangun jika memiliki salah satu syarat tersebut, meskipun kedua syarat saling ada keterkaitan. Jika sudut yang bersesuaian sama, sudah otomatis perbesarannya pun sama. Atau sebaliknya, jika perbesarannya sama, maka sudut yang bersesuaiannya juga sama. Sehingga kita sering namakan yaitu dengan sudut sisi sudut atau sisi sudut sisi yang biasa disingkat dengan SSS. Sehingga untuk memenuhi syarat kesebangunan 2 buah segitiga harus minimal 1 syarat saja ya. Jika sudut yang bersesuaian sama, pasti perbesarannya juga sama. Sehingga keduanya memiliki saling keterikatan. Selanjutnya, segi 4 yang sebangun. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, pada gambar pertama, ini terdiri dari sebuah persegi dengan panjang sisi masing-masing 6 cm. Kemudian pada bangun kedua adalah merupakan trapesium ya, jajar genjang ya, jajar genjang
dengan panjang sisi masing-masing 12 cm, sedangkan yang ketiga adalah merupakan persegi panjang dengan panjang sisi 12 cm dan 16 cm, panjangnya 16 cm, lebarnya 12 cm. Nah, segi empat pertama dan kedua memiliki perbesaran panjang sisi yang sama. Kita lihat di sini 6, 12. 6, 12 masing-masing memiliki perbesaran 2 kalinya atau perbandingannya adalah 1:2. Nah, tetapi besar sudut-sudut yang bersesuaiannya berbeda. Ini 90 derajat atau siku-siku, sementara ini tidak siku-siku. Maka keduanya bukan merupakan dua buah bangun yang sebangun. Sementara segi empat pertama dan ketiga, ini pertama dan ketiga memiliki sudut yang sama, sudutnya sama ini ya, tapi perbesarannya berbeda. Di sini 6 ke 12 2 kalinya, sementara 6 ke 16 lebih dari 2 kalinya, sehingga ini juga merupakan dua buah bangun yang tidak sebangun. Maka pada segi empat, meskipun keempat sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, belum tentu keduanya sebangun. Demikian juga jika memiliki sudut yang sama, keduanya juga belum tentu sebangun. Sehingga pada bangun segi empat, agar sebangun harus memenuhi kedua syarat tersebut. Nah, ini segi tiga dan segi empat. Bagaimana dengan segi lima dan seterusnya yang biasa kita kenal dengan segi banyak? Ya. Segi banyak yang sebangun. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, kita lihat segi 5. Yang ini segi 6. Nah, kita lihat bahwa pada segi 5, kedua buah segi 5 ini sudut-sudutnya sama, yang bersesuaian. Ini sama, ini juga sama, ini juga sama. Tapi perbandingan atau perbesarannya berbeda. Ini perbandingannya, perbesarannya cuma 1 lebih sedikit. Yang ini hampir 2 kali. Ya, ini juga sama, hampir 2 kali. Maka meskipun sudut-sudutnya sama, ini belum tentu sebangun. Sama halnya dengan segi 6 di sini. Perbesarannya sama, kita anggap ini sama nih. Perbesarannya sama masing-masing sisinya, tapi sudutnya berbeda. Maka dua buah segi 5, segi 6 dan juga seterusnya dikatakan sebangun harus memenuhi 2 syarat sekaligus, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbesaran yang sama atau perbandingan yang sama. Hubungan dua bangun yang sebangun. Nah, kita akan mengetahui atau mempelajari menyelidiki hubungan dua bangun yang sebangun. Di sini segi 4 yang sebangun. Nah, apa hubungan antara segi 4 yang sebangun? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita misalkan dalam bentuk sebuah soal. Bangun segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS ya, di bab ini sebangun. Dapatkah kalian mencari panjang sisi-sisi yang belum diketahui? Dalam hal ini adalah sisi X dan sisi Z. X pada bangun ABCD dan Z pada bangun PQRS. Untuk mengetahuinya, maka kita harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita tentukan sisi-sisi mana yang saling bersesuaian. DC dalam hal ini adalah X bersesuaian dengan QP, yang dalam hal ini panjangnya adalah 5. Karena kedua sisi diapit oleh sudut yang sama, yaitu alfa dan beta. Di sini alfa dan beta X. Ini juga sama, alfa dan beta. Di sini PQ atau 5. Demikian halnya dengan BC. Nah, kita lihat BC ini sebangun dengan bersesuaian dengan mana? Sisi yang mana? Kita lihat BC diapit oleh sudut alfa dan gamma. Kita cari sini yang alfa dan gamma mana? Alfa dan gamma. Di sini PS atau Z, sehingga PS
dan BC ini saling bersesuaian. Selanjutnya sisi AD. AD di sini beta dan belum diketahui di sudutnya apa. Tapi yang jelas antara sudut A dan sudut R pasti sama. Karena sudah diketahui 3 sudut yang lain sama, pasti A dan R ini sama besar sudutnya. Maka B dengan A, mana yang beta dengan A? Kita lihat beta dengan ini R. Di sini berarti 6 dan 3 atau DAD dengan GR. Sehingga keduanya ini saling bersesuaian. Untuk selanjutnya dapat kita buat rumusan sebagai berikut. Berarti sisi yang memiliki perbandingan sama di sini berarti DC banding QP yang sama dengan BC banding PS sama dengan AD banding GR. Dalam hal ini X banding 5 sama dengan 9 banding Z sama dengan 6 banding 3. Nah, kita tinggal memilih mana yang akan kita cari terlebih dahulu. Apakah X atau Z-nya. Jika X, maka X banding 5 dengan 6 banding 3. Sedangkan Z, maka 9 banding Z sama dengan 6 banding 3. Selanjutnya X banding 5 sama dengan 6 banding 3 sama dengan 2 banding 1. Maka X kali 1 sama dengan 5 kali 2 kali silang. X kali 1 sama dengan 5 kali 2. Sehingga X-nya bisa kita ketahui yaitu 10 satuan. Sementara untuk yang Z-nya 9 banding Z sama dengan 6 banding 3 sama dengan 2 banding 1. Nah, Z kali 2 sama dengan 9 kali 1. Sehingga nilai Z-nya bisa kita ketahui yaitu 4,5 satuan. Sini. Karena nggak ada ketahui satuannya apa ini. Pokoknya 4,5 satuan. Nah, inilah untuk mencari sisi-sisi yang belum kita ketahui. Ya. Untuk soal-soal yang lain mungkin juga mirip. Yang penting dalam hal ini kita cari dulu, kita tentukan dulu mana yang saling bersesuaian. Setelah ketemu mana yang saling bersesuaian, tinggal kita bandingkan, kemudian buat rumusan. Sehingga nilai-nilai yang belum kita ketahui dapat kita ketahui. Untuk selanjutnya silahkan kalian mengerjakan latihan-latihan berikut. Ya. Selamat mengerjakan.